ورسوله سيد الأقوام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat subuh berjamaah. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh ibadah kita. Amin. Salawat bersalam semoga terlimpah dan tercurah ke Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti sunnah dan ajarannya sampai akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir juz amma, dan hari ini kita akan bersama-sama mengkaji dan mentadabburi surat yang ke-85, yaitu surat Al-Buruj. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Surat Al-Buruj ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke Madinah menurut kesepakatan para ulama. Dan surat Al-Buruj ini terdiri dari 22 ayat. Datang dalam sebuah hadis yang derajat hadisnya hasan sahih bahwasanya seorang sahabat Nabi Jabir bin Samurah, beliau berkata,
Kana Rasulullah SAW yaqra'u fil dhuhri wal 'asri bis-sama'i was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj. Bahwasanya kata Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di salat zuhur dan salat asar dengan surat was-sama'i wat-tariq dan dengan was-sama'i dzatil buruj wa nahwihima minas, dan yang semisal was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj dari surat-surat. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kadar panjang bacaan sholat zuhur dan sholat asar itu kurang lebih seperti surat Al-Buruj dan At-Tariq. Ya, jadi seandainya imamnya agak panjang, mungkin dia sedang mengamalkan sunnah ini, yaitu ketika sholat zuhur membaca surat was-sama'i wat-tariq dan juga was-sama'i dzatil buruj. Dan juga hadis ini memberikan faedah, di antara nama lain dari surat Al-Buruj adalah surat As-Sama'i Dzatil Buruj. Jadi ada dua nama menurut para ulama untuk penamaan surat ini. Yang pertama adalah surat yang umum, yang populer, yang masyhur, yaitu surat Al-Buruj, dan yang kedua adalah surat As-Sama'i Dzatil Buruj. Surat ini di antara kandungannya adalah menceritakan tentang sebuah kisah yang dialami oleh kaum mukminin dan kaum mukminat yang terjadi pada umat sebelum kita, yang mana kisah ini sangat menyayat hati. Kisah di mana mereka demi membela keyakinan dan akidah mereka dan keimanan mereka, mereka berani untuk menghadapi azab dan siksaan dari penguasa pada waktu itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka surat ini dengan sumpah was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Allah Subhanahu wa taala, karena ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan. Nah, fungsi sumpah adalah untuk menekankan satu perkara, dan ini biasa dipakai oleh orang-orang Arab, dan uslub seperti ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kitab berbahasa Arab. Demi langit, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Dan sebagaimana yang sudah kita sering ulang-ulang, langit adalah makhluk Allah yang sangat menakjubkan. Langit adalah makhluk Allah yang terbesar, yang paling besar yang bisa kita saksikan dengan mata kita. Dzatil buruj, al-buruj itu dari kata al-buruj yang maknanya adalah al-zuhur, adalah sesuatu yang nampak oleh pandangan manusia. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran, benteng itu dikatakan dengan buruj. Allah berfirman, "Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad." Dimanapun kamu berada, maka kematian akan mendatangimu walaupun kalian ada di benteng yang kokoh. Benteng dikatakan buruj karena tampak jelas di pandangan manusia. Juga istana disebut dengan al-buruj. Kenapa? Karena bangunan ini berbeda dengan bangunan yang lainnya dari sisi kemegahan, kemewahan, dan juga ketinggiannya. Dan juga Allah SWT menamakan bintang dengan al-buruj karena bintang adalah sesuatu yang tinggi, yang jelas ketika seorang melihat di malam hari. Jadi menurut para ulama was-sama'i dzatil buruj itu ada beberapa tafsiran.
Di antaranya adalah was-sama'i dzatil nujum, yaitu langit yang memiliki bintang-bintang yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal yaumil maw'ud, demi hari yang dijanjikan. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Allah SWT bersumpah dengan hari kiamat, hari di mana manusia akan ditampakkan semua rahasia-rahasianya, hari di mana manusia itu akan dihisab oleh Allah SWT, mempertemukan seluruh amal perbuatannya ketika di dunia. Allah bersumpah. Kemudian ayat yang ketiga, wasyahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa yang dimaksud dengan syahid wa masyhud? Banyak perkataan ulama berkaitan dengan makna syahid, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada yang mengatakan syahid adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan. Ada yang mengatakan syahid adalah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan syahid adalah anggota tubuh kita, seperti mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan kulit kita akan menjadi syahid, akan bersaksi, akan menjadi saksi. Allah berfirman di Al-Quran, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu anqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Nanti orang-orang yang fajir berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Maka kulit-kulit tersebut berkata, qalu anqana Allah, Allah yang telah menjadikan kami bisa berbicara. Yang mana Allah juga telah menjadikan segala sesuatu itu bisa berbicara. Kemudian apa? Kemudian adapun kata masyhud yang disaksikan, ada yang mengatakan umat Nabi Muhammad SAW, itu yang mendeteksi Rasulullah, dan yang disaksikan adalah kita umatnya. Ada yang mengatakan yang disaksikan adalah umat-umat selain umat Rasulullah. Berarti yang menjadi saksi kita, yang disaksikan adalah umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan masyhud adalah hari Jumat. Ada yang mengatakan masyhud adalah hari nahar, hari kurban, hari penyembelihan. Ada yang mengatakan masyhud adalah hari Arafah, dan banyak pendapat yang lainnya. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya ayat yang ketiga ini umum, berkaitan dengan segala sesuatu yang menjadi saksi dan yang disaksikan. Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 dan 3 ini bersumpah dengan 4 perkara. Yang pertama bersumpah dengan langit, dan yang kedua adalah bersumpah dengan hari kiamat. Yang ketiga bersumpah dengan yang menjadi saksi, dan yang keempat adalah bersumpah dengan yang disaksikan. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah dan binasalah ashabul ukhdud, yaitu ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit. Nah, ini gawat nih. Orang yang buat parit, terlaknat orang yang membuat parit, bukan parit-parit di jalanan. Kasihan kalau maksudnya adalah yang parit di jalanan. Tapi parit yang Allah Subhanahu wa taala sifati an-nari dzatil waqud, itu parit yang berisi api, yang memiliki kayu bakar. Jadi paritnya bukan parit kecil, paritnya besar, lebar, dalam, panjang. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir, Muqatil mengatakan ada 3 tempat, ada di Yaman, ada di Syam, dan di tempat yang lainnya.
parit yang berisi api yang memiliki kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, tatkala mereka duduk di atas parit tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka atas apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman mereka menyaksikan. Muncul pertanyaan, siapakah ashabul ukhdud? Siapakah ashabul ukhdud? Siapakah orang yang membuat parit yang ini terjadi sebelum umat Rasulullah SAW? Ada 3 pendapat sebagai yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang kejam, membuat parit yang isinya adalah kayu bakar dan ada api. Yang pertama adalah, yaitu mereka adalah sebagian dari raja-raja Persia, ya, raja-raja Persia, yang mana raja-raja Persia ini di antara mereka ada yang mabuk, kemudian karena mabuknya ini akhirnya dia berzina dengan saudara kandungnya, saudarinya. Ketika sadar dia kaget, ternyata dia telah berzina dengan saudara kandungnya. Akhirnya dia bingung, kemudian diberikan saran kepadanya, kamu terapkan hukum bahwasanya boleh menikah dengan mahram, boleh menikah dengan mahram, saudara menikah dengan saudara kandungnya, anak menikah dengan ibunya. Dan itu terjadi di negeri Persia. Makanya ketika Umar bin Khattab menaklukkan negeri Persia, maka Umar menulis surat pada panglima agar penduduk negeri Persia membatalkan pernikahan sesama mahram. Oleh karena pendapat tersebut, maka dia memohon kepada ahlul kitab, ya, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang masih lurus pada waktu itu untuk menerapkan hukum ini. Akhirnya mereka menolak, kemudian dipaksa menolak, tetap tidak mau. Akhirnya mereka dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke parit. Ini pendapat. Yang kedua yang mengatakan bahwasanya ashabul ukhdud adalah berkaitan dengan seorang raja yang bernama Dzunwas yang berada di negeri Yaman. Dzunwas ini adalah tadinya seorang Nasara, kemudian akhirnya dia masuk dalam agama Yahudi, kemudian dia memaksa orang-orang yang beragama Nasara pada waktu itu untuk masuk ke dalam agama Yahudi, dan mereka menolak. Akhirnya karena dia punya kekuasaan, akhirnya orang-orang Nasrani ini dibakar hidup-hidup di parit, dan jumlah mereka kata ulama sangat banyak sekali, sekitar 20.000 orang. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit adalah berkaitan dengan Bani Israel. Sebagian dari Bani Israel yang hidup antara zaman Nabi Isa alaihissalam dan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di antara itu, di antara kurun itu, ya. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang berkaitan dengan kisah ashabul ukhdud. Saya akan bacakan di sini hadis tersebut. Hadisnya cukup panjang. Insyaallah ini banyak faedah yang banyak dan kita akan ambil. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini orang Romawi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sakir." Dahulu ada seorang raja yang dia mempunyai backingan seorang penyihir.
Jadi backingannya adalah seorang penyihir. Dan begitulah antara penguasa raja ya dengan penyihir sangat erat sekali. Lihatlah bagaimana Fir'aun. Fir'aun punya backingan siapa? Tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Wahai raja, sungguhnya aku ini sudah tua, maka kirimlah kepadaku seorang anak muda yang cerdas, yang pintar, agar aku bisa mengajarkan sihir kepadanya. Fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu. Maka sang raja menyuruh prajuritnya untuk mencari seorang pemuda yang cerdas agar bisa diajarkan sihir oleh penyihir tua tersebut. Jadi yang di sini kakek sihir ya, bukan nenek sihir. Ya. Kemudian datanglah seorang pemuda yang ia ajarkan sihir. Nah, kemudian terjadilah belajar mengajar antara seorang pemuda dengan kakek sihir tersebut. Bismillah. Ketika dalam proses belajar tersebut, fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Ketika dia berangkat dari rumah menuju rumah tukang sihir tersebut, maka di tengah jalan dia mendapati seorang rahib, seorang pendeta yang di atas tauhid, yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dia singgah dan kemudian mendengarkan ceramahnya si rahib tersebut, dan ternyata ceramahnya membuat dia takjub, tertarik. Dan biasa anak muda itu seperti itu. Ya, pengen tahu. Ya, ternyata kajian-kajian yang diadakan oleh si rahib tersebut, si pendeta tersebut, membuat dia terkagum-kagum. Akhirnya ini terus ia lakukan, ya, ia hadir, ia dengar setiap hari, ya. Kemudian ajarannya tersebut ya terpatri di dalam dirinya, sehingga tauhidnya mantap. Maka kita saksikan di antara kemantapan, kekuatan iman anak muda ini, tauhidnya itu ketika dia diuji oleh si raja tersebut. Nabi SAW melanjutkan, fakana idza atas sahir marra bil rahib wa qala ilayhi fa idza atas sahir darabahu fa syaka dzalika ila rahib. Ternyata apa yang dilakukan di anak muda ini ketahuan, yaitu dia kadang telat datang ke tempat belajarnya tukang sihir tersebut. Akhirnya dia dipukul oleh si penyihir tersebut. Dan kejadian tersebut diceritakan ya kepada si rahib tersebut. Si pendeta tersebut. Maka pendeta tersebut mengatakan, idza khasyaita sahir faqul habasani ahli. Apabila engkau takut kepada si tukang sihir, maka katakanlah, keluargaku telah menahanku. Jadi aku terlambat. Kenapa? Karena ada keperluan dulu dengan ayah ibunya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Wa idza khasyaita ahlak faqul habasani sahir. Dan jika engkau telat ke rumahmu, takut kamu dimarahin oleh keluargamu, katakanlah aku ditahan oleh si tukang sihir. Jadi si rahib ini mengajarkan tauriyah, ya, alasan. Kemudian setelah itu berjalan lama dia belajar kepada tukang sihir, dan dia sering datang ke majelisnya si pendeta. Fabainama huwa kadzalika id ata 'ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Ketika suatu hari dia mendapati ada binatang yang besar, binatang buas, yang mana binatang tersebut menghalangi orang untuk berlalu lalang. Orang takut, kenapa? Karena ada binatang buas yang besar. Maka dia berkata, maka si anak muda ini berkata, al-yawma a'lam as-sahir afdal amir rahib afdal.
Hari ini aku ingin membuktikan siapakah yang lebih utama, apakah si tukang sihir ataukah si rahib. Jadi pada hari itu dia ingin membuktikan mana yang lebih utama. Fa akhadha hajaran, maka dia mengambil sebuah batu yang enggak besar, yang kalau ditimpuk ke singa ataupun binatang buas enggak bakalan bikin mati. Tapi dia ingin membuktikan. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Wahai Allah, ya Allah, seandainya si rahib itu lebih kau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas ini dengan batu ini. Jadi dia berdoa. Jadi senjata utamanya sebenarnya bukan batu. Batu ini hanya untuk sekedar wasilah. Ya, jadi senjata yang sebenarnya adalah doa. Apakah doanya dikabulkan? Dia mengatakan, ya Allah, seandainya rahib ini lebih kau cintai daripada si tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas ini dengan batu ini, agar orang-orang bisa lewat. Faromaha faqatalaha wa madunnas, maka dia lemparkan batu tersebut dan ternyata binatang buas tersebut mati. Ya, padahal batunya tidak seberapa besar dan lemparannya pun tidak sekuat peluru, ya, tapi dengan doanya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karamah karena dia orang saleh. Diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya terkabul. Ya. Ada orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah si pemuda ini. Kemudian setelah itu fa'atar rahiba fa akhbarahu, lalu dia datang ke si pendeta tadi dan dia mengatakan, ya, menceritakan apa yang terjadi. Maka si rahib berkata, ai bunayya, wahai anakku, wahai muridku, antal yauma afdalu minni, hari ini engkau lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma ara, aku telah melihat engkau memiliki keutamaan. Wa innaka satubtala, dan engkau nanti akan diuji. Fa in ibtulita fala tadul alayya, jika engkau diuji maka janganlah engkau menunjukkan aku, jangan memberitahu keberadaanku. Ini apa? Wasiat si rahib. Jadi rahib mengakui bahwasanya si pemuda ini ternyata lebih utama keadaannya dibanding si rahib. Dan ini bisa terjadi. Ya, murid bisa jadi lebih utama ketimbang gurunya. Ya. Kita mungkin dulu belajar TK, belajar SD. Guru kita masih ngajar SD. Sebagian kita kadang sudah lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago. Ya, mungkin udah S3, ya mungkin sudah profesor, tapi guru kita yang mengajarkan dulu masih begitu saja. Tapi mereka tetap mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena dia telah menjadikan anak muridnya seorang yang lebih baik dari itu. Berhasil gurunya itu, ya, si rahib ini berhasil mendidik si anak muda ini sehingga dia menjadi orang yang lebih baik darinya. Apa kelebihan anak muda ini? Diceritakan oleh Nabi SAW, kana al-gulam yubriul akmaha wal abrasa wa yudawin nas min sa'ilil adwa. Anak ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah tentunya orang yang buta sejak lahir, dan juga orang yang mempunyai penyakit belang, penyakit kulit, ya, dan dia bisa menyembuhkan dengan izin Allah, ya, orang-orang dari berbagai macam penyakit. Diberikan kelebihan, diantaranya dengan doanya. Ada orang yang sakit, dia berdoa kepada Allah, Allah sembuhkan. Sehingga apa? Sehingga perkaranya, sehingga keadaannya diketahui oleh orang banyak. Dan termasuk yang mendengar kelebihan pemuda ini adalah jalisul malik, yaitu orang dekatnya raja. Orang dekatnya raja ini mendengar bahwasanya di sana ada anak pemuda yang biasa mengobati dan mujarab.
Dan si teman raja ini amia, pada amia, dia itu buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin, maka dia datang ke anak muda ini dengan hadiah yang sangat banyak. Kemudian dia mengatakan, mahahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Hadiah yang aku bawa ini itu untuk kamu semua wahai anak muda, jika engkau bisa menyembuhkan aku. Jadi bukan syarat, kamu bisa mengambil hadiah-hadiah ini jika kamu bisa menyembuhkan aku. Maka apa kata si pemuda tersebut? Faqala inni la asmi ahadan innama yasmillah. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan. Lihat, kalau mengobati siapa aja bisa, dokter bisa. Tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in anta amanta billah da'awtullah. Jika engkau beriman kepada Allah. Orang ini kufur, orang ini musyrik, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak dia masuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah, fasyafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Fa'amana billahi fasyafaqallah. Lalu ia beriman kepada Allah, kemudian didoakan oleh anak muda tersebut. Akhirnya apa? Butanya ini sembuh pada waktu itu juga. Fatal Malik, lalu setelah sembuh, si teman dekat raja ini datang, ya ke raja tersebut. Kama kana yajlisu, sebagaimana ia biasa duduk. Faqala lahul malik, raja ini bingung, ya, heran. Ternyata apa? Ternyata teman dekatnya ini, ya, teman duduknya ini sudah sembuh, bisa melihat. Maka si raja mengatakan, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Maka si teman duduk raja tersebut mengatakan, Rabbi, yang mengembalikan penglihatanku ini adalah Tuhanku. Rabbi, Tuhanku. Maka si raja berkata, marah, walaka rabban walaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Ternyata si raja ini, ya, selain berkuasa, maka dia juga mendakwa dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana yang terjadi kepada Firaun. Jadi raja-raja yang mendakwa, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ternyata bukan hanya Firaun saja. Raja ini juga dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa cukup, merasa kaya, merasa hebat, merasa berkuasa. Akhirnya dia, ya, sampailah kepada derajat paling melampaui batas, yaitu mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas kapan? Ketika dia merasa dirinya telah merasa cukup. Ya. Maka dia berkata, apakah kamu memiliki Tuhan selain aku? Maka orang tersebut mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadhahu, maka orang tersebut disiksa oleh si raja tersebut karena mengatakan ada Tuhan selain dirinya. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam, maka si temannya tersebut disiksa terus menerus sampai akhirnya dia tidak tahan, dan akhirnya dia mengatakan tentang sosok si pemuda tadi. Faji'a bil ghulam, maka si anak muda tersebut dicari dan akhirnya didatangkan ke hadapan si raja. Faqala lahul malik, maka raja tersebut berkata, raja tersebut mengetahui ternyata si anak muda tersebut adalah anak muda yang dia cari dan yang disuruh belajar ke tukang sihir. Masya Allah, ini luar biasa. Si raja nyari untuk apa? Untuk menjadi pendukung dia, untuk menjadi pembela dia. Ternyata apa yang terjadi? Justru dia menjadi musuh. Wallahu ghalibun ala amri.
Wallahu ghalibun ala amri. Allah tidak ada yang bisa mengalahkan dalam segala urusan. Ya, Allah Maha berkehendak. Makanya di ayat yang berikutnya adalah fa'alun lima yurid. Allah Maha berkehendak sesuai dengan Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Si raja ingin anak muda ini menjadi pembelanya, namun di kemudian hari malah yang menjadi musuh dan yang menjatuhkan. Si raja berkata ke anak muda tersebut, "Ai bunayya qad balagha min sihika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al." Wahai anak muda, ternyata ilmu sihirmu ini sudah hebat, sudah luar biasa. Engkau bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit. Engkau bisa berbuat ini dan itu, luar biasa. Memuji-muji si anak muda tersebut. Maka si pemuda tersebut mengatakan, karena dia telah tauhid yang dia pelajari dari syarif telah terpatri di dalam dirinya, dia mengatakan, inilah asfi ahadan indama yasbillah. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadahu, si raja juga menyiksanya. Falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala rahib. Dia disiksa terus menerus, akhirnya tidak kuat, dan akhirnya dia menunjukkan keberadaan si rahib. Ya, karena si raja penasaran dari mana dia belajar seperti ini. Kok harusnya dia jadi tukang sihir malah jadi seperti ini. Maka akhirnya dia menunjukkan keberadaan si rahib. Maka si rahib tersebut sari faji'a bir rahib, akhirnya si rahib si pendeta tersebut berada di hadapan si raja. Faqilalah, maka dikatakan kepada si rahib tersebut, irji an dinik, murtadlah kau dari agamamu, kembalilah kau dari agamamu. Fa'aba, maka si rahib tersebut enggak mau. Akhirnya dia dibunuh oleh si raja tersebut dengan cara yang sangat sadis, yaitu dengan dibelah dengan gergaji. Bayangkan, dibelah dengan gergaji. Kalau dengan pedang mungkin cepat matinya, bayangkan dengan gergaji, sampai gergaji tersebut membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Dimulai dari kepalanya. Yang pertama menyentuh orang tersebut adalah bagian kulitnya, kemudian tengkoraknya, kemudian otaknya, kemudian hidungnya, terus terbelah menjadi dua. Dia tetap berada di dalam agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu raja memanggil temannya tadi. Wahai temanku, lihat apa yang terjadi. Dia mati dengan mengenaskan. Kemudian si raja menawarkan, kalau ingin kamu selamat, maka engkau murtad dari agama, maka engkau kembali dari agama. Maka apa yang terjadi? Si temannya ini tetap dalam keyakinannya, dan akhirnya dia diazab dengan azab yang pedih, seperti azab yang menimpa, siksaan yang menimpa si rahib tersebut, dan dia mati. Kemudian yang ketiga tinggal giliran siapa? Si anak muda tersebut. Fati abil gulam, anak muda dihadapkan, kemudian ditawarkan, kembali engkau dari agama. Maka si anak muda tersebut enggak mau. Lihat bagaimana keimanan sudah terpatri di dalam jiwanya. Dia mempertaruhkan nyawanya demi untuk mempertahankan keimanannya. Maka si raja tersebut juga mengazab, tapi azabnya beda, yaitu si raja memanggil bala tentaranya dan suruh membawa ke bukit yang tinggi. Ini siksaan yang ingin didapatkan oleh anak muda tersebut. Bawa anak muda tersebut ke bukit yang sangat tinggi, kemudian jatuhkan dia dari atas bukit tersebut. Maka dibawalah anak muda tersebut ke bukit, dan ketika anak muda tersebut dan bala tentaranya sudah sampai di atas bukit, maka apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah. Dan sekali lagi, doa anak muda ini mustajab. Dia berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku sesuai dengan caramu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku sesuai dengan caramu. Terserah engkau mau berbuat seperti apa, selamatkan aku. Maka apa yang terjadi? Farajaba bihimul jabal fasaqatu. Maka gunung tersebut, bukit tersebut bergetar kencang, dahsyat, dan akhirnya membuat bala tentaranya jatuh satu persatu kecuali anak muda tersebut. Anak muda tersebut akhirnya selamat.
Namun apa yang terjadi? Si anak muda tersebut lari? Tidak. Ternyata dia kembali ke si raja tersebut. Balik lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Datang si raja tersebut dan si raja terheran. Ya, kenapa engkau bisa kembali? Kemana bala tentara yang tadi? Maka dia mengatakan, kafaniyahumullah, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Nah kemudian si raja mencoba untuk membunuh kembali dengan cara yang kedua. Maka dia mengambil bala tentara yang lain dan menyuruh untuk membawa anak muda ini ke tepi pantai. Kemudian kata raja, naiklah kalian ke perahu kecil, dan kemudian kalau kalian sudah berada di tengah lautan, maka lemparkan dia ke lautan tersebut. Ya, maka akhirnya dia dibawa ya ke tepi pantai dan dibawa ke tengah laut. Dan apa yang terjadi ketika sudah di tengah lautan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihi bima syi'ta, ya Allah selamatkan aku sesuai dengan caramu. Maka apa yang terjadi? Maka terjadilah ombak yang akhirnya apa? Semuanya karam, semuanya tenggelam, dan Allah selamatkan si anak muda tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Apakah anak muda tersebut lari? Tidak, dia kembali lagi ke raja. Kemudian raja semakin bingung. Kemudian raja berkata, apa yang terjadi dengan tentara-tentara yang membawa? Maka si pemuda tersebut mengatakan, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Kemudian akhirnya si anak tersebut berkata kepada raja, wahai raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Maka si raja mengatakan, apa itu? Maka si pemuda mengatakan, tajman nas fi sa'idin wahidin wa tasrubun al-jinn. Kau kumpulkan nanti manusia. Nah ini tujuannya. Ingin menyadarkan manusia yang banyak yang selama ini mereka menyembah si raja tersebut. Kau kumpulkan manusia di tempat yang lapang, yang terbuka. Kemudian kau salib aku, ikat aku di sebuah batang kayu. Kemudian ambillah panah dari tempat panah. Jadi panahnya harus khusus. Tsumma dha'isan fi kabidil qaus. Kemudian kau letakkan panah tersebut di busur. Kemudian engkau panah diriku dengan mengatakan Bismillah Rabbil Gulam. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah Rabbil Gulam, Tuhannya anak ini. Karena si raja tersebut tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, maka si anak muda tersebut mengatakan Bismillah Rabbil Gulam. Bismillah Rabbil Gulam dengan menyebut nama Allah Tuhan anak muda ini. Kemudian engkau panah aku dengan panah tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya si raja menyuruh bala tentaranya untuk mengumpulkan manusia di tempat yang lapang. Kemudian si anak muda tersebut disalib. Kemudian si raja tersebut mengambil panah dari tempat si pemuda tersebut, kemudian meletakkan di busur. Kemudian si raja tersebut siap untuk memanah anak tersebut, dan si raja mengatakan Bismillah Rabbil Gulam. Bismillah Rabbil Gulam. Kemudian si raja memanahnya, dan tepat panahnya tersebut menancap di sudhi, itu di pelipisnya, di sini dan keluar ke sini, pas. Kemudian si anak muda tersebut memegang pelipisnya seperti ini, dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Faqalan nas amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Maka manusia melihat kejadian itu. Manusia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Aslinya si raja ingin unjuk gigi, unjuk kehebatan, bahwasanya si raja bisa membunuh anak muda ini. Ya, karena anak muda ini sudah berkali-kali dibunuh, ternyata selamat terus. Akhirnya apa? Dia kesal, dia ingin memperlihatkan bahwasanya dia mampu untuk membunuh anak muda ini. Namun ternyata apa yang terjadi? Manusia beriman dengan Tuhannya anak muda ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bala tentaranya yang lain yang dekat itu mengatakan kepada raja, wahai raja, kamu lihat kan apa yang terjadi? Ini yang kau khawatirkan. Manusia mereka beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Maka akhirnya si raja kalang kabut. Akhirnya dia menyuruh bala tentaranya untuk menangkap orang-orang yang beriman. Kemudian mereka menyuruh untuk membuat ukhdud, untuk membuat parit-parit yang banyak, yang dalam dan lebar. Kemudian parit tersebut dimasukkan kayu bakar dan dinyalakan api. Kemudian diinterogasi satu persatu. Kamu mau kembali dari agama keyakinanmu, maka kamu selamat, atau kamu akan dimasukkan ke dalam parit tersebut. Dan mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka dibunuh satu persatu, dilemparkan ke dalam parit tersebut satu persatu, dan mereka dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian Nabi SAW menceritakan sampai ada seorang ibu yang dia ragu-ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit tersebut. Kenapa? Karena dia sedang membawa seorang bayi, bayi yang masih kecil. Dia ragu-ragu. Kenapa? Karena mungkin dia kasihan kepada bayi tersebut, masih kecil, harus mati dengan cara yang mengenaskan seperti ini. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan anak bayi tersebut bisa berbicara. Dia mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, wahai ibunda. Bayi berbicara, wahai ibunda, bersabarlah, sudah kau berada di atas kebenaran. Makanya si ibu ini terjun ke parit dan dia terbakar mati. Nah, inilah kisah Ashabul Ukhdud menurut versi pendapat yang ketiga yang terjadi antara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad SAW, terjadi kepada sebagian Bani Israil. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Ashabul Ukhdud ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Dan tidaklah mereka menyiksa melainkan karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi orang-orang yang mereka dibakar hidup-hidup, orang yang beriman dibakar hidup, mereka cuman punya satu kesalahan, cuman punya satu dosa, dan itu hakikatnya bukan kesalahan dan bukan dosa, yaitu karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Dan ini terjadi pada saudara-saudara kita di sebagian negara, karena mereka berpegang teguh dengan Islam, mereka berpegang teguh dengan akidah mereka, akhirnya mereka disiksa. Mereka bukan orang-orang penjahat, mereka bukanlah orang-orang yang merusak atau mengganggu kekuasaan mereka. Tidak, alasannya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak senang, mereka ingin mereka seperti apa yang mereka yakini dari keyakinan kufur dan syirik. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Ya, Al-Aziz adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang pasti menang dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Al-Hamid, walaupun demikian Allah Maha terpuji. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk gimana? Kalau orang sudah sebagiannya kalau sudah merasa hebat, merasa perkasa, terkadang dia melakukan kezaliman sehingga perbuatannya tidak terpuji. Allah Al-Aziz Al-Hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan penguasa negeri, penguasa kampung, penguasa, tapi Allah adalah raja, Allah adalah pemilik langit dan bumi dan seluruh semesta alam ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dilakukan oleh
musuh-musuh Allah SWT. Allah tahu ada di antara hambanya yang beriman disiksa. Makanya kata para ulama, innallaha yumhil wa la yuhmil. Allah terkadang membiarkan satu kaum melakukan kejahatan, kezaliman, namun Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, tidak membiarkan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau kira bahwasanya Allah lalai dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari kiamat nanti, ketika mata mereka terbelalak melihat pedihnya azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang yang beriman. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian musuh-musuh Allah menang terhadap kekasih-kekasih Allah SWT, terhadap wali-wali Allah SWT. Mereka adalah wali-wali Allah karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mendatangkan banyak ibrah. Maka kata Syekh Utsaimin di sini, fala tastaghrib, jangan heran, jangan kaget. Ya, sedih kita mesti kalau ada saudara kita mereka disiksa, dibunuh, ya, dibakar. Fala tastaghrib, jangan merasa heran. Karena apa? Karena umat-umat terdahulu pun mereka pernah mengalaminya. Mereka disiksa, diazab demi untuk mempertahankan keimanan mereka. Dan ini mendatangkan banyak ibrah. Ibrahnya bagi orang-orang yang sedang diazab, saudara-saudara kita yang disiksa, bagi mereka adalah pahala yang besar. Pahala yang besar dari Allah SWT. Mungkin mereka merasakan kesakitan yang luar biasa, diikat kemudian dibakar, sakit luar biasa, tapi setelah itu mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ya membiarkan orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat menyiksa kaum mukminin, yang agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Dan kepada kita sebagai kaum mukminin yang melihat kejadian tersebut, kita mendoakan mereka, kita memberikan bantuan kepada mereka dengan berbagai macam cara yang dibenarkan. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat yang ke-10, innal ladzina qatalul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka adalah azab neraka jahanam, dan bagi mereka azab yang membakar. Karena mereka di dunia membakar kaum mukminin, maka Allah sediakan azab yang membakar. Disebutkan azab yang membakar karena ini sebagai bentuk penekanan. Mereka akan masuk neraka dan di neraka ada api. Namun Allah sebutkan azab yang membakar karena perlakuan mereka ketika di dunia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ada siksaan khusus, siksaan yang membakar, yang selain daripada siksaan neraka biasa, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Apinya Allah yang menyala-nyala, yang ketika membakar langsung ke jantung-jantung mereka. Kalau api dunia gimana? Kalau membakar sedikit-sedikit, bagian luar dulu, kemudian lama-kelamaan bagian dalam bosan. Adapun api Allah ketika menjilat ya penghuni neraka, maka akan membakar langsung sampai ke jantungnya, dan ini merupakan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, walaupun mereka telah berbuat kejahatan yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menawarkan taubat, karena azab Allah akan diberikan tsumma lam yatubu, ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka setelah menyiksa kaum mukminin, mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka kata para ulama, lihatlah bagaimana rahmat Allah SWT, bagaimana kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Mereka telah membunuh wali-wali Allah SWT, mereka telah membakar wali-wali Allah SWT hidup-hidup.
namun Allah SWT menawarkan taubat, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Artinya seandainya mereka bertaubat, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah SWT dengan azab Jahannam, azab yang membakar. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang penghuni neraka dan sifat-sifat mereka, perbuatan mereka yang melampaui batas dalam kaum mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Betul, kaum mukminin sebagiannya di dunia mereka dibunuh, mereka disiksa, mungkin mereka adalah kalah ketika di dunia. Namun ingatlah, di akhirat nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan adalah ketika seorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Apabila seorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Ya, seandainya manusia sekarang berkuasa, hartanya banyak, ya, kekuasaannya bisa dia pertahankan, namun jika dia masuk neraka, maka dia adalah orang yang paling merugi. Ya, qul khasiral alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ulaika humul khasirun. Semuanya orang-orang yang merugi adalah yang mereka merugikan diri mereka dan keluarga mereka dengan masuk neraka. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kerugian yang nyata. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabb itu sangatlah dahsyat. Siksaan Allah itu maha dahsyat, dan siksaan Allah itu lebih dahsyat dari siksaan yang ditimpakan oleh orang-orang yang zalim, yang jahat kepada orang-orang yang beriman. Kita lihat kemarin yang kejadian gempa di Turki dan Suriah, bagaimana Allah ya meluluhlantahkan sebagian bangunan-bangunan. Itu baru gambaran, ya, sedikit gambaran bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan-bangunan yang tinggi kokoh, ya, hancur dengan seketika. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala jika mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah dialah yang memulai dan yang mengembalikan. Jadi Allah yang memulai penciptaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan kita. Kita mati, nanti akan dikembalikan oleh Allah. Orang-orang yang zalim, mereka juga akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Syekh Asadi mengatakan bahwasanya jika seorang berdosa, dia berdosa, banyak dosanya luar biasa. Kalau dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali memberikan cintanya kepada orang tersebut. Al-Wadud, Allah maha pengampun lagi maha. Al-Wadud itu artinya cinta. Allah maha sayang. Jadi jangan kita menganggap kalau kita berdosa kemudian kita bertaubat, kita tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai kita. Yang penting kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Dzul 'arsyil majid. Allah adalah pemilik 'arsy yang agung. 'Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Dan langit ini sangat kecil, apalagi bumi. Kita di bumi, yang hidup di bumi, kita pernah lihat YouTube, ya, emosinya gambarannya bagaimana kita ini sangat kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di luar angkasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis perbandingan antara bumi, langit dan bumi dengan kursinya Allah SWT. Allah memiliki kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Perbandingan antara langit bumi dengan
sebuah logam yang dilemparkan di padang pasir. Ya, bumi itu seperti sebuah logam dan padang pasir itu adalah kursi. Dan kursinya Allah dibandingkan dengan arasnya Allah SWT itu seperti apa? Seperti sebuah logam yang dilemparkan di padang pasir. Logam itu adalah kursinya Allah, dan padang pasir adalah arasnya Allah SWT, sangat besar. Dan Allah adalah Dzul Arsyil Majid, pemilik arsy yang mulia. Fa'alul lima yurid, Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah Maha berbuat. Ya, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Berbeda dengan manusia, sehebat apapun kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Terkadang ada orang yang tidak suka kepada kita. Seorang raja kalau ingin, seorang penguasa kalau ingin membuat sesuatu, maka dia butuh bantuan, butuh pendapat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak maka pasti akan terjadi. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepada Muhammad cerita tentang al-junud, tentara-tentara pembangkang, tentara-tentara yang mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Fir'aun wa Tsamud, yaitu tentara Fir'aun dan Tsamud. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, memperingatkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kamu pernah mendengar enggak kisah Fir'aun dan Tsamud? Dan ini populer di tengah-tengah kaum Arab, karena kaum Tsamud adalah orang Arab. Peninggalan mereka masih ada. Allah ingatkan mereka, apakah telah datang kisah Fir'aun dan Tsamud? Allah binasakan mereka padahal mereka adalah orang-orang kuat. Dibanding kalian wahai kaum Quraisy, wahai bangsa Arab, enggak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun dan Tsamud. Tapi Allah binasakan mereka, Allah peringatkan mereka. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tapi orang-orang kafir tetap dalam kedustaan. Mereka lebih memilih mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah meliputi mereka dari belakang. Jadi mereka itu dikepung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kepungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk ancaman kepada mereka. Bal huwa Qur'anun Majid. Yang didustakan itu apa? Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menonjolkan Majid. Majid. Jadi Al-Qur'an yang sangat mulia, yang sangat suci, yang tidak mungkin dimasuki kebatilan di depan ataupun dari belakang. Allah ingin menekankan Majidnya di sini. Yang didustakan mereka itu bukan kitab biasa, bukan kitab ecek-ecek, tetapi Al-Quran, kalamullah, yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Majid fi lauhin mahfuz, yang Al-Quran tersebut tersimpan di lauhin mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz yang terjaga, yang tidak mungkin dirubah-rubah oleh makhluk-makhluk lain. Dia terjaga, dia otentik, dan tidak mungkin ada perubahan di dalamnya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir ringkas surat Al-Buruj yang mengajarkan kepada kita banyak ibrah, banyak pelajaran. Di antaranya bahwasanya di antara sunnatullah adalah Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kemenangan kepada kaum batil, dan ini adalah sebagai ujian kepada orang yang sedang tertimpa musibah tersebut, dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang tidak tertimpa musibah tersebut. Agar apa? Agar semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum